Di bab 2 kita akan belajar klasifikasi makhluk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KD-nya klasifikasi makhluk hidup dan benda mati. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita terdiri dari benda-benda. Ada benda mati seperti udara, cahaya, air, batu, dan tanah. Berdampingan dan saling membutuhkan dengan makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, semuanya antara benda mati dan benda hidup ini saling membutuhkan dan berkaitan. Jika tidak ada tanah, di mana kita berpijak? Jika tidak ada udara, bagaimana kita bernapas? Jika tidak ada cahaya, bagaimana kehidupan di bumi ini? Allah telah menciptakan bumi dan segala isinya dengan secara teratur dan sempurna. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk itu yang membedakan makhluk hidup dengan benda mati karena makhluk hidup memiliki ciri makhluk hidup. Oke, ciri makhluk hidup yang pertama, lihat, yaitu bernapas. Apa itu bernapas? Bernapas adalah menghirup udara yang diantaranya mengandung oksigen dan mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida. Oksigen diperlukan tubuh untuk mengubah glukosa menjadi energi yang dibutuhkan untuk beraktivitas. Ciri yang kedua yaitu bergerak. Berjalan, berlari, berenang, itu adalah salah satu bentuk dari bergerak. Tubuhmu dapat melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak. Sistem gerak terdiri atas tulang, sendi, dan otot. Ketiganya bekerja sama membentuk sistem gerak. Contoh bergerak pada tumbuhan, misalnya ranting bagian ujung berbelok mengarah pada matahari dan menutupnya daun putri malu jika disentuh. Ciri makhluk hidup yang ketiga memerlukan makan dan minum. Untuk beraktivitas, setiap makhluk hidup memerlukan energi. Dari manakah energi pada tubuh kita? Kita memperoleh energi dari makanan dan minuman. Tumbuhan memperoleh energi dari proses fotosintesis. Berikutnya, tumbuh dan berkembang. Perhatikan tubuhmu. Samakah tinggi dan massa tubuhmu sekarang dengan tinggi dan massa tubuhmu waktu masih kecil? Tentu saja tidak sama. Tinggi dan massa tubuhmu akan bertambah seiring pertambahan usia. Proses inilah yang disebut dengan tumbuh. Jadi, tumbuh adalah bertambahnya ukuran fisik seperti berat dan tinggi badan. Hewan juga mengalami hal yang sama. Kupu-kupu bertelur, kemudian menetas menjadi ulat, lalu menjadi kepompong, dan menjadi kupu-kupu. Berkembang berbeda dengan tumbuh. Berkembang adalah perubahan sel makhluk hidup menuju tingkat dewasa. Contohnya, perkembangan adalah perubahan susunan dan fungsi organ-organ tubuh. Ciri berkembang pada pohon mangga ditandai dengan berbunga. Itu tandanya pohon mangga akan berbuah. Proses itu disebut mengalami perkembangan. Akarium yang menghasilkan ovum atau sel telur menunjukkan bahwa makhluk hidup juga telah berkembang atau menuju dewasa karena sudah siap dibuahi. Ciri yang kelima yaitu berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak atau reproduksi yaitu kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh atau menghasilkan keturunan. Makhluk hidup berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunannya agar tidak punah. Bagaimanakah reaksi kamu jika tiba-tiba ada sorot cahaya matahari yang menyilaukan masuk ke mata kamu? Pasti kamu akan langsung menutup kelopak mata. Contoh tersebut menunjukkan bahwa manusia peka terhadap rangsang. Jadi, peka terhadap rangsang adalah kemampuan makhluk hidup memberi tanggapan terhadap rangsangan.
Rangsangan bisa berupa cahaya, sentuhan, dan lain-lain. 7. Adaptasi. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Contohnya beruang kutub yang berbulu tebal karena dia hidup di daerah yang dingin. Kaktus memiliki daun yang sempit dan tebal karena dia hidup di daerah yang kering. Sementara di tempat yang basah atau banyak mengandung air memiliki daun yang lebar dan tipis. Berikutnya mengeluarkan zat sisa, yaitu proses pembuangan zat sisa pada makhluk hidup seperti karbon dioksida, keringat, urin, dan lain sebagainya. Berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup tersebut, maka dibuatlah klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup. Maka dikenallah taksonomi, yaitu ilmu tentang pengelompokan makhluk hidup. Berdasarkan taksonomi dikenal takson, yaitu urutan kelompok tingkatan pada kelompok makhluk hidup. Pada tingkatan takson ini, semakin banyak anggotanya, kesamaan cirinya semakin sedikit. Contohnya pada tingkatan takson kingdom. Sementara pada tingkatan marga dan jenis, sedikit anggotanya tetapi kesamaan cirinya banyak. Kita ambil contoh pada tingkatan takson genus, kita ambil marga terung-terungan, maka jenisnya ada terung, cabe, tomat, lenca, takokak, dan lain sebagainya. Dari jenis tomat, rasnya juga masih banyak atau varietasnya, ada tomat ini, tomat itu, dan lain sebagainya. Berikutnya binomial nomenklatur, kegiatan pemberian nama pada makhluk hidup di dalam taksonomi yang diciptakan oleh Carolus Linnaeus. Contoh penulisan Orija Sativa untuk beras. Orija huruf depan menggunakan huruf besar, Sativa S menggunakan huruf kecil. Orija menunjukkan genus atau marga, Sativa menunjukkan jenis. Jika ditulis tegak harus digarisbawahi, jika tidak digarisbawahi maka dicetak miring. Sejarah klasifikasi 5 kingdom. Yang pertama, hanya dikenal 2 kingdom, yaitu kingdom plantae, tumbuhan bersifat autotrop, bisa menghasilkan makanan sendiri, dan kingdom animalia atau hewan yang bersifat heterotrop, ya. Sistem klasifikasi 3 kingdom ditandai dengan adanya kelompok organisme yang tidak termasuk ke dalam kingdom plantae dan kingdom animalia, seperti eglena dan jamur lendir. Organisme tersebut dikelompokkan dalam kingdom baru, yaitu kingdom protista. Klasifikasi 4 kingdom muncul setelah ditemukannya mikroskop elektron. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada organisme yang tidak memiliki membran inti, yaitu prokariot, dan ada yang memiliki membran inti, yaitu eukariot. Maka, organisme yang tidak memiliki membran inti seperti bakteri dikelompokkan menjadi kingdom yang baru, yaitu kingdom Monera. Klasifikasi 5 kingdom yang dikemukakan oleh Whittaker, di mana ia mengusulkan bahwa pungi harus dikelompokkan ke dalam kingdom tersendiri, karena pungi tidak bisa berfotosintesis, melainkan menyerap nutrisi dari organisme. Nah, berdasarkan alasan tersebut, kini ada bertambah kingdom yang baru, yaitu kingdom pungi. Nah, sistem klasifikasi menjadi klasifikasi 5 kingdom, diantaranya kingdom plantae, animalia, protista, monera, dan terakhir pungi. Berikutnya, mikroskop. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan bayangan benda dengan kelipatan ukuran yang sangat besar dari aslinya. Berikutnya bagian-bagian lensa. Ada lensa okuler, lensa yang berhubungan dengan mata secara langsung sebagai pengintai atau pengamat. Berikutnya ada lensa objektif, lensa yang berada di dekat objek. Kemudian diafragma untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa. Kemudian ada cermin, berfungsi untuk mengarahkan cahaya pada objek. Kemudian ada tabung mikroskop untuk menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif. Ada lengan mikroskop untuk pegangan pada saat memindahkan atau membawa mikroskop.
Kemudian ada kondensor untuk mengumpulkan cahaya yang masuk. Sekarang coba kerjakan latihan soal berikut. Nanti di video selanjutnya akan membahas tentang 5 kingdom tersebut secara mendalam. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat, tetap sehat, tetap sholat. Dan Assalamualaikum.